Bismillahirrahmanirrahim. Bab tarkil wudu'i minal qiblah. Bab meninggalkan wudu dari bercium, dari mencium atau mengkecup istri. Hadisnya menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Haddatsana Qutaibah wa Hannad wa Abu Quraibin wa Ahmad ibnu Mani wa Mahmud ibnu Ghailan wa Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais. Qalu, mereka semua mengatakan, haddatsana Waqi, telah mengabarkan kepada kami Waqi, anil A'mas, dari A'mas, an Habib ibni Abi Sabit, dari Habib bin Abi Sabit, an Urwah, dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium, mengecup ianya Nabi, ba'da nisaihi, pada sebagian istri-istrinya, summa kharaja, kemudian keluar ianya Nabi ila shalah, menuju salat, walam yatawaddo, dan tidak wudu siapa Nabi. Nah, qala, berkata siapa Urwah, qultu, aku mengatakan, man hiya, siapa dia, illa anti, kecuali kamu. Fadhahikat, maka tertawa ianya Aisyah. Jadi Nabi SAW mau sholat itu mencium isi-isinya. Maka Urwah berkata, siapa dia kalau bukan kamu? Maka Aisyah pada hikat tertawa karena merasa dirinya dia tertawa. Nah, poinnya, waqad ruwiya, telah diriwayatkan nahu hada, apa semisal ini, an ghairi wahidi min ahlil ilmi, dari selain satu dari golongan ahli ilmu, min ashabin Nabi SAW, dari sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW, wa tabi'in, dan sebagian tabi'in. Wahwa, dan adapun pendapat qaulu Sufyan as-Sauri, perkataan Sufyan as-Sauri, wa ahli Kufah. Jadi ketika orang berwudu, mempunyai wudu, langsung dia mencium istrinya, mengecup istrinya, lalu sholat. Kata Sufyan as-Sauri, sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ahli Kufah, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah ini. Kalau mereka mengatakan laisa fil qiblah, tidaklah di dalam ciuman itu atau mengecup itu wuduun, tidak berwudu. Tadi tidak membatalkan wudu intinya. Nah, siapa ulama-ulama yang berpendapat itu batal wudunya? Waqala Malik ibnu Anas, Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Imam Auza'i, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Mereka mengatakan fil qiblah wudu'un, di dalam berciuman itu wudu, ada wudu, artinya dalam berciuman itu kita harus berwudu, maka telah batal ciuman. Wa huwa qaulu ghairi wahidin, wa huwa, adapun pendapat qaulu ghairi wahidin, itu perkataannya selain satu, min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, min ashabin Nabi SAW, dari kalangan sahabat Nabi SAW, wa tabi'in, dan kalangan tabi'in. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa mencium istri membatalkan wudu adalah banyak juga dari kalangan sahabat, tabi'in, dan golongan ahli ilmu. Wa innama, sungguhnya, taraka ashabuna hadis Aisyah, meninggalkan ianya Imam At-Tirmizi, meninggalkan ashabuna, sebagian sahabat kami, hadis Aisyah, pada hadis Aisyah. Jadi sebagian sahabat, kata Imam At-Tirmizi, ia meninggalkan, sahabat-sahabat kami itu meninggalkan pada hadis Aisyah. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Fi hadza, di dalam ini, li'annahu, karena sungguhnya hadis, la yasihhu, tidak sah, indahum, di sisinya mereka. Jadi ulama-ulama yang berpendapat hadis di atas adalah tidak sahih, makanya mereka berpendapat mencium istri membatalkan wudu. Lihalil isnad, karena keberadaan sanadnya. Nah, kita lanjut. Siapa lagi yang mendoifkan hadis ini? Wan Ali bin Al-Madani, dari Ali bin Madani, qala do'afa, mendoifkan. Siapa? Yahya ibnu Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu mendoifkan hadal hadis, pada hadis ini jiddan. Jadi mendoifkan sekali. Siapa Yahya bin Sa'id ini? Hadisnya doif sekali. Siapa lagi mendoifkan? Imam Tirmidzi mengatakan, Sami'tu Muhammad ibn Ismail, kata Imam Tirmidzi, saya mendengar Muhammad bin Ismail, yudha'ifu, mendoifkan,
hadal hadis, ini pada ini hadis. Jadi Imam Al-Bukhari juga mendoifkan. Muhammad bin Ismail ada Imam Al-Bukhari. Yudha'ifu, mendoifkan siapa Imam Al-Bukhari hadal hadis pada ini hadis. Waqala Habib ibnu Abi Sabit lam yasma min Urwah. Jadi Habib bin Sabit ini tidak mendengar dari Urwah. Doifnya di sini tidak mendengar dari Urwah. Nah, di sini selanjutnya wa'an wa qadruya, kadang sungguh diriwayatkan an Ibrahim At-Taimi an Aisyah, dari Aisyah. Anan Nabi SAW, bahwa sungguhnya Nabi SAW qabbalaha, mencium ianya Nabi pada Aisyah, walam yatawaddo, dan tidak berwudu ianya Nabi. Wahaja, dan adapun ini la yasihu, tidak sahih apa hadis aidon juga. Jadi hadis ini yang di atas tadi ini anna Nabi SAW qabbalaha walam yatawaddo, ini tidak sahih juga. Wala na'rifu, tidak mengetahui siapa kami li Ibrahim At-Taimi, pada Ibrahim bin Taimi sima'an, dengan mendengar an Aisyah, dari Aisyah. Jadi Ibrahim bin Taimi itu tidak mendengar, kami itu tidak mendengar bahwa Ibrahim At-Taimi berguru kepada Aisyah. Walaysa yasihu, dan tidak sah anin Nabi SAW, tidak sahih dari Nabi SAW fi hadal bab syai'un, di dalam bab ini sesuatu. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang sahih dari bab ini sesuatu pun dari hadis. Nah, itu jadi pilihan kita. Ulama, ada juga ulama yang berpendapat mengecup istri tidak membatalkan wudu. Namun banyak juga yang ulama yang berpendapat mencium atau mengecup istri itu tidak membatalkan wudu, dan ada juga yang ulama berpendapat mencium atau mengecup istri membatalkan wudu. Nah, namun saya lebih condong mencium atau mengecup istri membatalkan wudu itu. Nah, tapi yang sepakat mencium istri karena nafsu itu sepakat semua membatalkan wudu. Ini yang mencium atau mengecup istri tanpa syahwat. Nah, ulama berbeda pendapat. Kalau mencium istri dengan syahwat, dengan tidak syahwat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain sebagainya yang disebutkan tadi membatalkan wudu. Namun ahli Kufah dan Imam As-Sawri, golongan sahabat Nabi dan tabi'in, itu tidak membatalkan wudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.